Perkenalkan, nama saya Antonia Awa, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Hulu, Kalimantan Barat. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang pentingnya peningkatan kemampuan literasi dengan program Saminggu atau 1 minggu 1 buku. Langkah-langkah yang kami programkan dengan judul peningkatan kemampuan literasi ini mulai dari situasi, kemudian menganalisis tantangan, kemudian merancang alur-alur kegiatannya, dan sampai melakukan refleksi dan dampak untuk peningkatan kemampuan literasi di SMP Negeri 1 Simpang Hulu. Pertama, situasi. Adapun yang melatar belakang situasi ini adalah pertama bahwa literasi itu sendiri tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi lebih pada kemampuan peningkatan kemampuan seseorang dalam memahami, kemudian menganalisis dan menginterpretasi berbagai informasi secara efektif dengan cerdas, supaya tidak mudah terprovokasi oleh isu atau berita-berita hoaks lainnya. Nah, adapun situasi yang kami hadapi berkaitan dengan masalah literasi ini, yang pertama, hasil raport pendidikan untuk sekolah kami itu masih rendah. Yakni di tahun 2022 itu warnanya masih kuning, abu-abu dan bercampur merah. Kemudian 2023 itu sudah kuning, ada sedikit peningkatan. Dan harapannya di tahun selanjutnya itu betul-betul ada peningkatan yang signifikan dengan kegiatan ini. Kemudian situasi yang kedua, bahwa siswa maupun guru masih jarang namanya yang mengunjungi perpustakaan untuk kegiatan membaca. Kemudian sehingga minat baca dari guru maupun siswa itu masih rendah. Nah, ini mengapa sangat urgent dan sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita ubah dengan situasi ini. Yang pertama, bahwa literasi itu sendiri, jika kita lakukan itu akan mampu menambah wawasan maupun pengetahuan baik itu siswa maupun guru dan warga sekolah lainnya. Kemudian yang kedua, membantu memahami dan menganalisis serta menggunakan informasi secara efektif dengan adanya kegiatan literasi ini. Kemudian yang ketiga, dengan adanya literasi ini diharapkan warga sekolah, baik siswa maupun gurunya, lebih cerdas dan tidak terjebak dengan informasi-informasi hoaks. Nah, ini mengapa ini dianggap urgent untuk segala diatasi. Kemudian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan literasi, peningkat literasi ini, salah satunya kepala sekolah juga berperan serta bertanggung jawab penuh untuk peningkatan kemampuan literasi di sekolah, dibantu oleh dewan guru, staf maupun siswa, serta komite maupun orang tua wali. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan peningkatan literasi ini tentu kami menghadapi berbagai tantangan, ya. Tantangan yang pertama itu bahwa ditemui bahwa minat baca guru maupun siswa itu masih sangat rendah. Kemudian dalam menganalisis bacaan yang panjang, guru maupun siswa itu masih kesulitan, sehingga berimbas pada ketika mengisi hal-hal yang berkaitan nilai dengan literasi, nilai literasinya itu masih rendah. Kemudian juga tantangan lain, keterbatasan sarana prasarana pendukung di sekolah, ya. Nah, selanjutnya, dengan situasi tantangan seperti ini, maka kami cari langkah-langkah untuk bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi ini. Adapun alur yang kami lakukan untuk peningkatan langkah-langkah ini, yang pertama adalah melakukan perencanaan. Nah, di perencanaan ini kami rapat bersama tim dan dewan guru. Itu yang pertama kami lakukan. Dalam rapat itu kami juga membahas masalah raport mutu yang masih rendah.
Nah, itu yang cikal bakal yang melatari belakangi mengapa ini perlu ditingkatkan. Selain raport mutu rendah itu juga masalah minat baca mau guru maupun peserta didiknya itu yang masih sangat kurang. Yang kedua, alur yang kedua adalah pelaksanaan. Untuk kegiatan pelaksanaan ini, yang pertama adalah melakukan analisis raport pendidikan. Nah, untuk analisis raport pendidikan ini kita cari yang benahi. Ditemukan bahwa memang nilai literasi itu masih dalam kategori nilai masih kuning, tetapi ada penurunan nilai dari nilai sebelumnya. Nah, kemudian yang langkah kedua, kita bikin program atau membuat program. Program ini yang nantinya akan kita masukkan di RAKS kita, ya. Nah, salah satu program yang kita rencanakan di RAKS itu adalah pertama program baca 15 menit. Program baca 15 menit. Guru yang ketika masuk kelas itu wajib untuk mewajibkan siswanya membaca buku 15 menit sebelum melaksanakan pembelajaran. Dan siswa diminta untuk mencari apakah ini ide pokoknya dan lain sebagainya dan menceritakan kembali garis besar apa yang telah mereka baca. Otomatis ini nanti membantu mereka untuk pertama lancar dalam membaca, yang kedua membantu mereka untuk membaca lebih cerdas. Yang selanjutnya adalah kunjungan wajib ke perpustakaan baik guru maupun siswanya. Jadi wajib dalam 1 minggu itu minimal 1 kali mengunjungi perpustakaan. Walaupun ini belum terlaksana secara signifikan, tapi ini sudah ada yang nampak. Kemudian pihak sekolah juga menganggarkan untuk membuat pojok baca. Ini nanti dibikin rak untuk menyimpan buku di setiap pojok, termasuk di ruang kelas. Itu nanti disimpan buku apa saja yang setidaknya layak baca oleh siswa, supaya siswa terbiasa untuk membaca. Kemudian selanjutnya membawa siswa untuk bagaimana cara membaca kreatif secara berkelompok maupun individu. Ini bisa dilakukan di tempat-tempat yang membuat siswa itu merasa nyaman dan tenang. Tidak harus di ruang kelas, tetapi juga bisa di taman, bisa di halaman, bisa di perpustakaan, dan tempat-tempat lainnya yang siswa tersebut merasa enak atau enjoy untuk membacanya. Kemudian selanjutnya kami sarankan juga untuk khususnya guru bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu untuk melatih siswa untuk menulis kreatif. Apakah tulisannya ini berupa cerita pendek atau minimal 1 paragraf atau puisi dan lain sebagainya, atau tulisan-tulisan yang bersifat menginspirasi itu ditulis dalam bentuk singkat. Selanjutnya untuk pengembangan kinerja guru, kita mengadakan in-house training atau IHT khususnya berkaitan dengan topik peningkatan literasi. Pertama, kita mengambil narasumber dari fasilitator sekolah penggerak, kemudian juga bisa narasumber dari kepala sekolah maupun DKP yang sudah dilatih untuk memberikan kegiatan IHT ini. Dan itu memang sudah terlaksana. Jadi dari langkah-langkah alur-alur yang kita lakukan itu, harapan yang terakhir adalah kita akan melihat dampak apa atau refleksi apa yang kita harapkan setelah kegiatan itu kita laksanakan. Yang pertama, harapannya dengan adanya kegiatan peningkatan literasi ini, pertama, kegiatan membaca ini menjadi brand di sekolah dan menjadi kebiasaan bagi guru-guru untuk terbiasa membaca, ya, dimanapun, apakah di ruang kelas, di perpustakaan, di rumah dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi brand. Itu harapan yang ke depannya. Kedua, harapan juga wawasan maupun pengetahuan baik guru maupun siswa itu bertambah atau meningkat, dan kinerja guru juga dalam bidang literasi maupun siswa itu meningkat. Dengan peningkatan ini, nilai raport mutu juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Yang terakhir,
refleksi kita atau dampak yang kita harapkan adalah bahwa dengan adanya peningkatan literasi ini, warga sekolah baik guru maupun siswa itu menjadi cerdas dalam mengolah berbagai informasi sehingga tidak mudah terprovokasi dengan berita hoak ataupun informasi yang sifatnya menjebak atau abu-abu atau belum tentu jelas kebenarannya. Jadi kita dalam menanggapi informasi itu benar-benar menanggapi secara cerdas. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan masalah peningkatan literasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Marcelinus Armin. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Simpang Hulu. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan juga saya dipercayakan menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi terkait dengan program Samisaku. Terima kasih. Saya merasa senang dan merasa bangga ketika program ini dijalankan di sekolah kami ini, karena dengan kegiatan literasi dan numerasi ini membuat peserta didik semakin mengenal tentang bagaimana mereka berhitung, kemudian bagaimana mereka gemar membaca. Juga kegiatan ini bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengurus masalah-masalah atau kehidupan mereka sehari-hari berkaitan dengan relasi dan juga bagaimana cara mereka memecahkan masalah yang mereka hadapi baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Juga di sini OSIS juga terlibat penuh dalam kegiatan ini. Mereka saling memotivasi kepada rekan-rekan yang lain agar mampu dan terus belajar untuk meningkatkan gemar literasi dan numerasi di sekolah. Kemudian harapan-harapan dari kegiatan ini, tentu harapannya ini berlanjut terus karena kegiatan ini sangat penting bagi peningkatan motivasi, kemudian bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi diri dalam hal literasi dan numerasi itu sendiri, dan juga mereka bisa menjadi pribadi atau individu yang terus kritis, kreatif ya dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan mereka. Kemudian upaya yang dilakukan agar program Samisaku ini terus berjalan dengan baik tentu tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, terutama masyarakat sekolah, mulai dari guru-guru, staf, kemudian peserta didik. Kegiatan ini akan berjalan dengan langsung dan berjalan dengan baik jika semua pihak bekerja sama, dan tentunya akan dibuat jadwal program rutin biar secara terjadwal juga. Nanti akan dikemas kegiatan ini sehingga bisa dilaksanakan di sela-sela waktu. Kenalkan, nama saya Ibu Agustina. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Simpang Hulu. Saya juga penanggung jawab perpustakaan. Dan saya Ibu Endah Cahyaningsih. Saya koordinator perpustakaan di SMP Negeri 1 Simpang Hulu. Tanggapan saya mengenai program literasi numerasi Samisaku sudah berjalan tetapi belum efektif, dan berharap kedepannya dengan adanya program ini siswa-siswi di SMP Negeri 1 Simpang Hulu memiliki minat literasi yang baik. Dan upaya yang kita lakukan untuk keberlanjutan program Samisaku ini yaitu adanya kolaborasi Bapak Ibu guru dengan siswa sebelum kegiatan pembelajaran dengan membaca buku yang sudah disediakan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Gracia Natalia Mariska. Saya berasal dari kelas 9D. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya tentang literasi yang terjadi di sekolah pada hari ini. Tanggapan saya adalah sangat bagus dan sangat mengasyikkan. Kami merasakan momen kebersamaan
yang sangat jarang karena di sekolah kami itu sering asik sendiri. Jadi ketika kami membaca buku, kami bisa punya waktu bersama-sama untuk membagi ilmu yang telah kami baca. Harapan saya, kami dari sekolah kami ini, kami bisa punya lebih banyak buku bacaan sastra dan juga bisa meningkatkan fasilitas tentang ruang belajar dalam membaca buku sastra. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Gisela Rehan Leontina. Saya berasal dari kelas 8B. Menurut saya program literasi Sami 1 yang diadakan di sekolah cukup menyenangkan, apalagi untuk saya dan teman-teman saya yang suka membaca. Dan ada teman saya yang tidak mempunyai waktu untuk membaca, jadi mempunyai waktu. Dan harapan saya adalah makin bertambah